Saya Isla Noviana, NIM 171041647. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan perbandingan 5 jurnal pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan RSUD Melawi. Dosen pembimbing Angga Hendransa SEMM. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan laporan perbandingan 5 jurnal dengan judul Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan RSUD Melawi. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Angga Hendransa SEMM selaku dosen pembimbing saya yang telah membantu saya sehingga laporan ini dapat diselesaikan, serta Pak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah seminar manajemen. Saya mengangkat judul Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan RSUD Melawi karena saya ingin mengetahui apakah kompensasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. Selain itu juga, adapun tujuan dari tulisan laporan ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar, dan laporan ini dibuat dengan tujuan untuk menambah wawasan tentang bagaimana cara penulisan dan membuat laporan bagi mahasiswa yang ingin membuat laporan lebih lanjut. Oleh karena itu, dalam penulisan laporan ini memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan masukan-masukan dan kritik yang membangun agar makalah ini dapat ditingkatkan lagi ke depannya. Kita langsung ke perbandingan 5 jurnal. Jurnal yang pertama dengan judul Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan, studi pada karyawan PT Asuransi Jiwaswara Persero Regional Office Malang. Disusun oleh Stefanus Andi Pratama, Muhammad Soed Hakan, Gunawan Eko Nutjajono, Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya. Email stefanuspratama@yahoo.com. Diterbitkan oleh Jurnal Administrasi Bisnis, Vol 25 nomor 1 Agustus 2015. Kemudian jurnal yang kedua dengan judul Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai PT PLN Persero UP3 Manado, disusun oleh Angel Carlita Paulukan, Roy F. Rontuene, Sofia AP Sambul, jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Samratulangi Manado. Email angelpolokan26@gmail.com. Diterbitkan oleh Jurnal Administrasi Bisnis, Vol 9 nomor 2 2019. Kemudian jurnal yang ketiga dengan judul Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan PT Line Arsip Manajemen Jakarta. Disusun oleh Mahmad Tumganyang, Epo Lestari. Administrasi Bisnis, Politeknik LP 31 Jakarta. Gedung Sentra Kramat, Jalan Kramat Raya nomor 7-9 Jakarta Pusat. Diterbitkan oleh Jurnal Lentera Bisnis, Vol 2 nomor 1 Mei 2013. Kemudian jurnal yang keempat dengan judul Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT JAEL Indonesia. Disusun oleh Agung Suryadiwianto, Universitas Negeri Jakarta. Lecture at STIE Pertiwi, adwianto11@gmail.com. Pupung Purnamasari, Universitas Pendidikan Indonesia. Lecture at STIE Pertiwi, Pupung Purnamasari Suryadinata@gmail.com. Dan Tukini, STIE Pertiwi, diterbitkan oleh Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah Vol 2 nomor 2 Juni 2019. Kemudian ada jurnal yang kelima, Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Trakindo Utama Samarinda oleh Usman Fauzi, mahasiswa program S1 Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mula Warman. Email wiki_hands@yahoo.com. Diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Vol 2 nomor 3 2014. Kemudian untuk persamaan kelima jurnal tersebut, yang pertama, kelima jurnal di atas membahas tentang pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, kelima jurnal di atas dipublikasikan oleh lembaga penerbit jurnal. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu sama-sama membahas tentang pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Kemudian untuk perbedaan yang pertama terdapat pada objek penelitian pada kelima jurnal.
Pada jurnal yang pertama, objek penelitiannya adalah karyawan PT Asuransi Jiwaswara Persero, Regional Office Malang. Kemudian pada artikel yang kedua, objek penelitiannya adalah pegawai PT PLN Persero UP3 Manado. Dan untuk jurnal yang ketiga, objek penelitiannya adalah karyawan PT Lion Air Shift Manajemen Jakarta. Kemudian jurnal yang keempat, objek penelitiannya adalah karyawan PT JL Indonesia. Pada jurnal kelima, objek penelitiannya adalah karyawan PT Trakindo Utama Samarinda. Sedangkan pada penelitian yang saya ambil, objek penelitiannya adalah pegawai RSUD Melawi. Perbedaan yang kedua ada pada jumlah kata pada kalimat judul jurnal di atas. Pada artikel jurnal yang pertama memiliki 16 kata, pada jurnal kedua memiliki 10 kata, jurnal ketiga memiliki 11 kata, jurnal keempat memiliki 9 kata, jurnal kelima memiliki 10 kata, dan jurnal yang akan saya teliti memiliki 7 kata. Kemudian perbedaan yang ketiga, tahun publikasi. Artikel yang pertama dipublikasikan pada tahun 2015, artikel yang kedua dipublikasikan pada tahun 2019, artikel ketiga dipublikasikan pada tahun 2013, artikel keempat dipublikasikan pada 2019, maksudnya jurnal. Kemudian jurnal kelima dipublikasikan pada tahun 2014. Bab 1, latar belakang atau pendahuluan. Untuk jurnal pertama, perubahan yang terjadi di masyarakat saat ini menyebabkan hampir seluruh perusahaan mengalami permasalahan yang sama. Dari permodalan, teknologi yang dipakai, teknik pemasaran produk, dan skill tenaga kerja manusia yang kurang, yang dipengaruhi oleh manajemen sumber daya manusia yang mungkin belum sesuai dan dalam pemberdayaan karyawannya. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang membutuhkan perhatian yang lebih, karena sumber daya manusia memiliki peran sebagai kumpulan subjek penggerak perusahaan. Apabila sumber daya manusia selaku tenaga penggerak tidak memiliki motivasi dan kompetensi yang tinggi, alhasil operasional perusahaan mulai dari proses produksi sampai penjualan ke konsumen tidak akan mencapai hasil yang diinginkan dan tidak maksimal. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberian kompensasi serta pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Peneliti melaksanakan penelitian di PT Asuransi Jiwaswara Persero dengan alasan karena PT Asuransi Jiwaswara Persero memiliki bermacam-macam kompensasi yang diberikan kepada karyawannya, dan juga kinerja para karyawan yang mampu menjalankan operasional perusahaan dengan baik dan menghasilkan pemasukan bagi perusahaan yang terus meningkat dari periode ke periode waktu yang selanjutnya. Alasan inilah yang mendorong penulis mengambil fokus pada pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Studi pada karyawan PT Asuransi Jiwaswara Persero Regional Office Malang. Kemudian jurnal yang kedua, PT PLN Persero merupakan salah satu badan usaha milik negara yang berperan sebagai penyedia tenaga listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Meskipun fungsi regulator di bidang ketenaga listrikan merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, PT PLN Persero sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah tetap diberi prioritas pertama dalam penyediaan tenaga listrik untuk umum. Sebagai salah satu BUMN yang memegang peranan penting, secara tidak langsung perusahaan ini mengambil penumpukan dalam ruang lingkup pekerjanya. Ruang lingkup tersebut meliputi usaha penyediaan tenaga listrik, usaha penunjang tenaga listrik, dan usaha lain yang menyangkut kegiatan operasional. Dengan begitu banyak lingkup pekerjaan, PT PLN Persero membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas serta para teknisi di lapangan yang berkompetensi di bidangnya. Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dalam setiap perusahaan, karena di tangan mereka berkelangsungan hidup perusahaan tergantung. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk memiliki kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai. Dalam hal ini, pegawai yang handal dengan skill yang berkualitas sesuai dengan bidang yang ada di perusahaan. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah apakah kompensasi
mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai PT PLN Persero UP3 Manado. Kemudian kita ke jurnal yang ketiga. Globalisasi yang penuh tantangan dan persaingan menuntut adanya profesionalisme di dalam segala aspek kehidupan, baik keberadaan individu dan ataupun keberadaan sebuah organisasi. Globalisasi telah muncul sebagai fenomena baru yang lahir akibat kemajuan zaman. Kondisi tersebut menuntut suatu organisasi untuk melakukan berbagai inovasi guna mengantisipasi adanya persaingan yang sangat ketat. Organisasi pada era global saat ini dituntut mempunyai keunggulan baik dalam hal kualitas produk, jasa, biaya maupun sumber daya manusia yang profesional. Dalam sebuah persaingan global, keberadaan sumber daya manusia yang handal memiliki peranan yang lebih strategis dibandingkan sumber daya yang lain. Menurut Edi Sutrisno dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, menyatakan sumber daya manusia dapat diidentifikasi sebagai suatu kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang yang menjalankan aspek orang atau sumber daya manusia dari posisi dari seorang manajemen, meliputi pengrekrutan, penyaringan, pelatihan, dan pengimbangan serta penilaian. Salah satu indikator dari profesionalisme sumber daya manusia adalah bahwa sumber daya manusia itu mempunyai presentasi kerja yang baik. Perusahaan adalah suatu lembaga yang diorganisir dan dijalankan untuk menyediakan barang dan jasa agar dapat melayani permintaan konsumen akan kebutuhan mereka. Dalam melaksanakan proses produksinya, suatu perusahaan membutuhkan faktor-faktor produksi yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Faktor-faktor tersebut adalah bahan baku, modal, dan manusia. Khususnya pada faktor manusia, faktor ini memegang peranan yang sangat penting dalam melaksanakan proses produksi. Oleh karena itu, pihak perusahaan harus selalu memperhatikan faktor manusia atau tenaga kerja yang dapat menentukan keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Secanggih apapun peralatan yang dimiliki perusahaan, tidak akan bisa mencapai tingkat kinerja yang diharapkan jika peralatan tidak dioperasikan secara efektif dan efisien oleh sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan tersebut. Yani dalam Mulyadi menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia atau MSDM dapat diartikan sebagai ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja secara efektif dan efisien sehingga tercapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kemudian kita langsung ke jurnal nomor 5. Perkembangan usaha dan organisasi perusahaan sangatlah tergantung pada produktivitas tenaga kerja yang ada di perusahaan. Salah satu cara untuk dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan adalah dengan cara menetapkan pemberian kompensasi yang adil dan layak kepada karyawan tersebut atas prestasi kerja yang dicapai. Dengan demikian, pemberian kompensasi dalam perusahaan harus diatur dengan baik sehingga dapat diterima oleh kedua belah pihak. Jadi dalam mengembangkan dan menerapkan suatu sistem kompensasi tertentu, kepentingan para karyawan mutlak untuk diperhitungkan. PT Trakindo Utama merupakan sebuah perusahaan yang berada di Samarinda yang bergerak di bidang penjualan dan perbaikan alat berat, yang dimana tentunya mempunyai karyawan sebagai aset perusahaan yang harus berprestasi dan memiliki produktivitas yang baik. Dalam pengamatan sementara, penulis di objek penelitian bahwa kinerja PT Trakindo Utama masih belum optimal. Adapun indikator dari hal tersebut adalah masih ada karyawan yang tidak bekerja pada hari aktif karena tanpa alasan yang jelas dan adanya karyawan yang menuntut kenaikan gaji. Berikut adalah hasil rekap data karyawan PT Trakindo. Ini lampiran. Berdasarkan data absensi di atas, dapat diketahui jumlah karyawan yang telat masuk kerja berjumlah 34 karyawan, 39 karyawan tidak masuk kerja dengan menggunakan surat, 42 karyawan tidak bekerja tanpa alasan yang jelas, 25 karyawan mengikuti pelatihan, 209 karyawan mengambil hari cuti, 108 hari karyawan tidak masuk kerja karena sakit, dan 24 karyawan tidak menggunakan kartu jam kerjanya. Masih tingginya jumlah karyawan yang tidak masuk bekerja tanpa alasan dan yang jelas bagi perusahaan adalah suatu permasalahan.
Karena tingkat kehadiran merupakan suatu alat ukur untuk mengukur kinerja karyawan bagi PT Trakindo Utama. Dengan memperhatikan hal tersebut, karyawan tanpa alasan yang jelas kemudian ditentukan solusi untuk meminimalkan jumlah tersebut. Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah yang berjudul Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Trakindo Utama Samarinda. Jadi kita langsung ke persamaannya. Persamaan yang pertama, kelima penulis artikel jurnal di atas menyampaikan alasan kenapa mereka memilih judul penelitian mereka. Yang kedua, kelima artikel jurnal di atas tidak merumuskan permasalahan penelitian dengan jelas, tidak sesuai dengan pedoman penelitian, yaitu dengan kalimat tanya. Kemudian persamaan dengan penelitian yang akan saya ambil adalah penelitian yang saya teliti memaparkan masalah yang terjadi dalam objek penelitian. Kemudian untuk perbedaan, penulis artikel jurnal pertama memaparkan bahwa PT Asuransi Jiwasraya Persero memilih alasan karena memilih PT Asuransi Jiwasraya adalah karena memiliki bermacam-macam bentuk kompensasi kepada karyawannya. Kemudian untuk jurnal yang kedua memaparkan bahwa memilih PT PLN Persero karena kita ketahui PT PLN Persero ini harus memiliki sumber daya manusia yang memegang peranan yang sangat penting dalam setiap perusahaan, karena di tangan mereka berkelangsungan hidup perusahaan tergantung. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah rumahkan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah penelitian mengenai kompensasi terhadap pegawai PT PLN UP3 Manado. Sedangkan untuk jurnal ketiga memaparkan bahwa dalam meningkatkan kinerja karyawan, perusahaan menempuh beberapa cara, misal melalui pendidikan, pelatihan, memberikan kompensasi yang layak. Sedangkan memberikan kompensasi di lingkungan kerja yang baik pada dasarnya adalah hak para karyawan yang merupakan kewajiban untuk perusahaan untuk mendukung kontribusi para karyawan dalam mencapai tujuan yang telah dikerjakan. Berdasarkan latar belakang tersebut, makanya judul jurnal yang diambil adalah Pengaruh Kompensasi Terhadap Karyawan pada PT Lion Air Shift Management. Kemudian pada jurnal keempat memaparkan bahwa PDCL Indonesia merupakan perusahaan bergerak di bidang manufaktur mold injection. Karena memiliki karyawan yang banyak, sedangkan pengamatan pada hasil mereka masih sedikit, makanya dipilihlah PT JEL Indonesia dalam memberikan kompensasi. Dampaknya itu gimana? Makanya mereka memilih PT JEL Indonesia. Kemudian pada artikel jurnal kelima memaparkan bahwa PT Trakindo Utama merupakan sebuah perusahaan yang berada di Samarinda. Di sini disampaikan dia memilih itu karena tadi terdapat banyaknya karyawan yang tidak hadir atau hadir tanpa alasan. Jadi ada juga karyawan yang tidak bekerja pada hari aktif, ada karyawan yang menuntut kenaikan gaji. Itu alasan kenapa memilih PT Trakindo Utama sebagai bahan penelitian. Sedangkan penelitian saya teliti membahas mengenai masalah kinerja karyawan RSUD Melawi yang maksimal sangatlah diharapkan oleh pemerintah maupun masyarakat yang menerima pelayanan. Semakin banyak karyawan yang mempunyai kinerja maksimal, maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga akan semakin baik. Perbedaan dengan penelitian yang saya teliti adalah saya merumuskan masalah dalam penelitian saya secara jelas menggunakan tanda tanya, yaitu adakah pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan RSUD Melawi. Penelitian yang saya lakukan menyatakan dengan jelas tujuan dan manfaat tujuan penelitian, yaitu tujuan penelitian terhadap yang pertama untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan RSUD Melawi. Manfaat penelitian. Pertama, bagi peneliti, manfaat yang diharapkan adalah dapat memperluas wawasan dan sekaligus menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Bagi RSUD Melawi, diharapkan dapat diterima dan bermanfaat sebagai kontribusi untuk meningkatkan kinerja karyawan secara efektif bagi perusahaan dan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan ke depannya. Kemudian bagi universitas, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi tambahan untuk
penelitian lebih lanjut khusus bagi pembaca yang melakukan penelitian di bidang manajemen sumber daya manusia dengan judul penelitian sama, yaitu pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Bab 2. Tinjauan pustaka perbandingan 5 jurnal. Jurnal yang pertama, pengertian kompensasi. Ada 2 komponen yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, yaitu baik yang secara finansial maupun non-finansial, yang terdiri dari pembayaran langsung dalam bentuk upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus, serta pembayaran tidak langsung dalam bentuk tunjangan keuangan seperti asuransi dan uang liburan. Beberapa pengertian kompensasi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Handoko, bahwa dapat disebut sebagai kompensasi adalah semua yang diterima karyawan yang bertujuan sebagai balas jasa. Dan menurut Martoyo, kompensasi adalah pengatur seluruh pemberian balas jasa bagi employees maupun employees balik yang langsung berupa uang atau finansial maupun yang tidak langsung berupa uang atau non-finansial. Dari kedua pengertian kompensasi menurut para ahli menyebutkan segala sesuatu bentuk balas jasa dari perusahaan atas kinerja karyawannya, yaitu balas jasa berbentuk kompensasi seperti uang dan fasilitas perusahaan yang diterima karyawan karena pekerjaan yang ia jalankan. Jurnal yang kedua, definisi kompensasi. Menurut Syihotang, kompensasi adalah pengaturan keseluruhan pemberian balas jasa bagi pegawai dan para manajer baik berupa finansial maupun barang dan jasa. Pelayanan yang diterima oleh setiap orang karyawan. Menurut Sakula dalam Mangkunegara, kompensasi merupakan sesuatu yang dipertimbangkan sebagai sesuatu yang sebanding. Dalam kepegawaian, hadiah yang bersifat uang merupakan kompensasi yang diberikan kepada pegawai sebagai penghargaan dari pelayanan mereka. Mendorong kemantapan dan kemajuan ekonomi sebagai dampak distribusi dan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi yang berhubungan secara efisien dan efektif tersebut, sehingga sanggup diharapkan bahwa sistem pemberian kompensasi itu secara langsung dapat membantu kemantapan organisasi dan secara tidak langsung turut berkontribusi dalam mendorong kemantapan dan kemajuan ekonomi negara secara totalitas. Jurnal yang ketiga, untuk lebih memudahkan pembahasan dan dapat mencapai sasaran yang dituju, maka perlunya mengidentifikasi permasalahan seperti berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Line Arsif Manajemen. Kemudian yang kedua, kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian kompensasi terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, apa usaha yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan masalah dalam pemberian kompensasi terhadap kinerja karyawan. Jurnal keempat, untuk meningkatkan produktivitas dan memotivasi karyawan, maka perusahaan perlu memberikan kompensasi kepada karyawan agar karyawan yang cakap masuk ke dalam organisasi, untuk mendorong karyawan berprestasi tinggi, untuk mempertahankan karyawan produktif dan berkualitas agar tetap setia kepada organisasi ataupun perusahaan. Sastro Rohardi Wiryo dalam Sinambela menyatakan bahwa kompensasi ialah imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan oleh organisasi kepada para tenaga kerja. Karena tenaga kerja tersebut telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan organisasi guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Sutrisno menyatakan bahwa kompensasi merupakan salah satu fungsi yang penting dalam manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Karena kompensasi merupakan salah satu aspek yang paling sensitif dalam hubungan kerja. Menurut Jilong dalam Sinambela menyatakan bahwa kompensasi adalah bagian dari sistem reward yang hanya berkaitan dengan bagian ekonomi. Tetapi sejak adanya keyakinan bahwa perilaku individual dipengaruhi oleh sistem dalam spektrum yang lebih luas, maka sistem kompensasi tidak dapat terpisahkan dari keseluruhan sistem reward yang disediakan oleh organisasi. Menurut Handoko dalam Edi Sutrisno menyatakan bahwa kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka.
Dalam beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompensasi adalah hak karyawan setelah memberikan tenaga, pikiran, serta waktu dan diberikan oleh perusahaan berdasarkan kebijakan yang dapat mempengaruhi kinerja selanjutnya. Jurnal kelima, pengertian kompensasi menurut Pangabean. Kompensasi dapat diidentifikasi sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang diberikan kepada organisasi. Selanjutnya oleh Syahdam mengemukakan bahwa kompensasi adalah sebagai bentuk balas jasa perusahaan terhadap pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Kemudian untuk persamaan artikel di atas, artikel Jurnal 1, Jurnal 2, Jurnal 4, dan Jurnal 5 menyampaikan definisi, pengertian, tujuan, fungsi, dan indikator kompensasi terhadap kinerja karyawan. Persamaan dengan penelitian yang saya lakukan juga menyampaikan tentang pengertian, tujuan, fungsi, dan indikator kompensasi terhadap kinerja karyawan. Untuk perbedaan, yang pertama, penelitian yang saya lakukan menggunakan kerangka pemikiran dalam penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, kerangka pemikiran merupakan suatu kesatuan kerangkaan pemikiran yang utuh dalam rangka mencari jawaban-jawaban ilmiah terhadap masalah-masalah penelitian yang menjelaskan tentang variabel-variabel hubungan antara variabel secara teoritis yang berhubungan dengan hasil penelitian. Yang terdahulu, yang kebenarannya dapat diuji secara empiris. Kompensasi secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kompensasi yang tinggi akan mendorong karyawan untuk bekerja lebih giat, begitupun sebaliknya. Variabel gaya kepemimpinan yang tinggi akan meningkatkan kinerja karyawan, begitu juga sebaliknya. Bab 3, metode penelitian. Untuk menghemat waktu, jadi saya akan menyertakan link di deskripsi dan saya akan membacakan perbedaan dan persamaannya saja. Untuk persamaan, yang pertama, metode penelitian yang digunakan jurnal 2, 3, 4, dan 5 adalah metode penelitian kualitatif. Persamaan yang kedua, persamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah menggunakan istilah yang sama dalam metode penelitian, yaitu metode penelitian, sampel atau objek, populasi penelitian, dan teknik pengumpulan data. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian pun menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan pertama, desain penelitian yang digunakan oleh kelima artikel jurnal. Yang pertama, pada artikel jurnal pertama, penelitian ini menggunakan jenis penelitian penjelasan atau explanatory research. Pada jurnal kedua menggunakan pendekatan kuantitatif karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Pada artikel jurnal ketiga menggunakan metode data kuantitatif dengan menggunakan rumusan SPSS versi 15. Pada artikel jurnal keempat menggunakan penelitian kuantitatif asosiatif, dan pada artikel jurnal kelima menggunakan desain penelitian kuantitatif asosiatif. Desain penelitian yang saya gunakan dalam penelitian adalah desain penelitian kuantitatif. Metode sampling yang saya gunakan dalam penelitian adalah metode sampling jenuh. Kemudian perbedaan yang ketiga, teknik analisis data kelima artikel jurnal. Artikel jurnal pertama menggunakan hasil uji F dan uji T. Artikel jurnal kedua menggunakan analisis deskriptif, analisis regresi linear sederhana. Artikel jurnal ketiga menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, analisis linear sederhana. Artikel jurnal keempat menggunakan uji asumsi klasik, uji heterokedasitas, uji normalitas data, uji regresi linear sederhana, dan analisa konvensi determinasi. Artikel jurnal kelima menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji regresi berganda, uji F, uji T, dan uji pengaruh yang dominan.
Sedangkan teknik analisa data yang saya gunakan dalam penelitian adalah teknik analisa konten. Kemudian kita lanjut ke bab 4, hasil penelitian. Persamaan hasil penelitian kelima jurnal tersebut. Yang pertama, kelima artikel jurnal menyatakan bahwa kompensasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Perbedaan, kelima artikel jurnal di atas memiliki pengaruh kompensasi yang berbeda-beda di setiap karyawan. Kemudian bab kelima, kesimpulan dan saran. Persamaan kelima artikel jurnal di atas menyimpulkan bahwa kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Perbedaannya, kelima artikel jurnal di atas memiliki nilai persentase pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan yang berbeda pula. Kemudian daftar pustaka perbandingan 5 jurnal. Persamaan daftar pustaka kelima artikel jurnal di atas tentang manajemen sumber daya manusia berfokus pada bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Sedangkan perbedaannya, kelima artikel jurnal di atas memiliki daftar pustaka yang berbeda dari segi penulisnya, tahun terbit, tempat terbit, dan judulnya. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya. Saya ucapkan terima kasih, dan untuk link penyertaan file datanya bisa dilihat nanti, saya akan dicantumkan di deskripsi. Terima kasih.